Horas, horas, horas. Balik Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke, pemirsa sekalian, kita bahas ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi catatan ya, bukan bermaksud rasis. Siapapun dia, suku apapun dia, kita kritiki ya. Jadi tidak ada bermaksud apapun di sini ya, tapi kita mengkritik apapun ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan filsafat yang dilahirkan oleh para pendiri negara ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi masih jauh ya terkait dengan reformasi agraria ya, yang menggunakan undang-undang tahun berapa itu, nomor 5 tahun 1960, dan PP-nya turunannya itu PP nomor 40 tahun 1996. Bayangkan ya, jauh di belum zaman reformasi itu, jauh sekali ya, tahun 60 undang-undangnya, dan PP-nya juga tahun 96 nomor 40. Kan perlu diubah total lah ya, harusnya. Jangan sampai seperti kasus ini ya, Sinarmas pemiliknya Eka Cipta Wijaya, satu keluarga mungkin mereka itu menguasai 3 juta hektar lahan di seluruh Indonesia ini. 3 juta, bayangkan. 3 juta hektar dia menguasai HGU ya, yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 60 dan PP nomor 40 96 itu ya. HGU itu bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan, bisa ditukar menukar, bisa, pokoknya nanti kita bahas itu ya. Aduh ampun, ini kok kaum elit ini menguasai rakyat, gak dapat apa-apa, hutan rusak ya, rakyat lokal di sekitar penguasaan lahan itu gak dapat apa-apa, langsung dicaplok atas nama negara menggunakan HGU. Ini kan bagaimana ini distribusi lahan untuk seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mereka yang menguasai jutaan hektar ya. Kita bahas dulu grup Sinarmas ya, raksasa sawit Indonesia itu nomor 1 dia, nggak salah ya. Grup Sinarmas Eka Cipta Wijaya, luas lahan untuk sawitnya aja 788.907 hektar, pendapatannya 6, miliar dolar, itu berapa puluh triliun itu ya, hampir 100 triliun. Grup Salim, Antoni Salim ya, 413.138 hektar, pendapatannya 1,2 miliar. Grup Jardine Matheson, Henry Keswick, kok nggak salah ini London Sumatera atau apa ini ya, koreksi saya kalau salah, 363.227 hektar, pendapatan 1,2 miliar dolar. Grup Wilmar, Kon Hong Kwo, Malaysia, Martua Sitorus, Indonesia, 342.850 hektar. Grup Surya Damai, First Resources, Martias Siliandra Fangyono, Indonesia, 304.468 hektar dengan pendapatan 0,6 miliar dolar ya. Inilah penguasa sawit. Penguasa sawit artinya penguasa lahan HGU ya, bayangkan ya. Terus nanti kita ini perusahaan-perusahaan sawit terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatannya: Sinarmas Agro, Astra Agro, Salim Infomas, London Sumatera, Dharma Satya, Sawit Sumbermas, Sampurna Agro, Eagle Plantation, Bakri Plantation, Austindo Nusantara. Inilah penguasa-pengusaha sawit dan penguasa-penguasa lahan milik negara ya. Ini 12 konglomerat Indonesia. Terus di sinilah ya, di sini ada distribusi ya, dari Walhi ini saya dapatkan PDF-nya. Contoh korporasi yang menguasai lahan lintas sektor, jadi bukan hanya sawit, tambang juga dan lainnya ya. Grafis ini menunjukkan bahwa pemerintah selama ini disadari atau tidak bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran korporasi. Ya jelas ya, dilihat aja nih dari distribusinya ya. Ya, Sinarmas Group, tambang ya, penguasa lahan nih, tambang, hutan dan sawit. Bayangkan lah ya.
seluas 3.065.215 hektar untuk satu orang atau satu keluarga. Bayangkan ya, kita turunan-turunan para pejuang Republik Indonesia ini malah 1 meter pun nggak ada ya dikasih negara ini untuk HGU gitu ya, dikasih gitu karena nenek moyang kita sudah tewas gitu memperjuangkan negara ini. Nggak ada ya 1 meter pun gitu dibagi gitu. Tapi untuk Eka Cipta Wijaya dan kawan-kawannya ini ya 3.065.000. Ada Raja Wali Corp ya, berikutnya ya korporasi ini Astra tambang sawit 447.000, Korindo ini milik Korea ini sawit dan hutan 919.640 hektar, Bakri ya, Abu Rizal Bakri Group ini ya, keluarganya tambang dan sawit 339.321 hektar. April Group ini punya siapa ya, belum saya search, sawit dan hutan 1.655.117 hektar. Jarum ya, bukan hanya perusahaan rokok, ternyata dia juga punya hak hutan dan sawit. Hutan itu untuk pengolahan kayunya ya, 380.697 hektar. Toba Bara 9.183 hektar punya Luhut. Terus inilah punya BUMN ya, tambang, hutan, sawit ya, 2.060.062 hektar. Jadi bayangkan ya, jumlah total PTPN itu ada berapa puluh itu ya. Cuma 2.060.000 hektar sekian. Tetapi satu orang Eka Cipta Wijaya ini 3.065.215 hektar. Bayangkan, di total BUMN yang PTPN sekian-sekian itu saya nggak tahu jumlahnya itu kalah jumlahnya cuma 2.060.000. Sementara Eka Cipta Wijaya 3.065.000. Aduh, bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Ya, gimana lah ya, Anda mau berpihak pada rakyat dalam hal distribusi tanah. Anda sendiri memiliki 500.000 hektar. Ya, juga Erick Thohir 480-an ribu hektar ya, grup Thohir itu. Jadi gimana rakyat dapat apa ini ya? Pantas saja rakyat nggak dapat apa-apa ya terkait dengan keuntungan yang didapatkan dari lahan, yang dapatkan kaum elit saja ya, sekitar kalian aja lah ya, 9 naga dan pejabat-pejabat lainnya. Kami ya rakyat biasa 1 meter pun nggak ada HGU dikasih rakyat. Ya pantas saja rakyat miskin karena penguasaan lahan artinya ya penguasaan kekayaan lah. Ya, seperti Sukanto Tanoto ya. Dulu 200-an ribu hektar hutan ya yang subur, yang indah di sekitar Danau Toba diberikan oleh Soeharto, terus diperpanjang terus sampai zamannya Joko Widodo ya. Ganti rejim tetap aja Sukanto Tanoto menguasai ratusan ribu hektar, padahal nenek moyang kami mempertahankan itu sebagai lahan hutan lindung, hutan adat supaya menghasilkan air ya dan lainnya untuk kehidupan binatang dan lainnya. Tetapi gampang sekali negara itu nggak ditinggali ya, itu ya kosong HGU coplok peng ya, coplok sana caplok kasih HGU sama Sukanto Tanoto di Sumatera Utara, tebangi hutan, kasih pinus eukaliptus. Gampang sekali ya, padahal nenek moyang orang Batak saat itu ya mungkin berpikiran ya itu sumber kehidupan kita, sumber air dan segala macam. Tapi sama negara nggak peduli, yang penting duit. Inilah ya pencaplokan hutan lindung, hutan adat segala macam untuk para korporat ini dan para pejabat. Makanya rakyat nggak dapat apa-apa, ya wajar rakyat miskin. Ya. Sudah hutan rusak, ya, terus sumber air juga makin rusak, nggak ada. Terus kalau di Tanah Batak itu kemenyan dan lainnya sumber kehidupan rakyatnya makin miskin, makan nggak ada gitu loh. Jadi penguasaan lahan oleh para korporat, para orang-orang elit ini menyebabkan rakyat miskin. Sumber penghidupannya nggak ada, jadi ya, penguasaan lahan nggak dikasih rakyat sama sekali. Oleh karena itu ya distribusi
tanah itu ya harusnya adil. Kita kan punya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya Undang-Undang nomor 5 tahun 60 itu dan PP nomor 40 tahun 96 itu ya harus diubah lah. Enak kali orang-orang elit menguasai lahan sampai jutaan hektar. Sinar Mas ini masa total PTPN 2 juta, dia sendiri 3 juta. Di mana keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Jangan sampai huru-hara nanti Pak Prabowo Subianto. Distribusikan lahan itu kepada rakyat, bagi-bagi. Inilah solusi yang paling masuk akal, visible untuk mereduksi, mengurangi, mengentaskan kemiskinan. Berikan lahan. Bisa ditanam jagung, ubi, dan lainnya. Bahkan bisa nggak perlu footage state, menebang hutan baru. Ya, yang ini aja disita, jangan diperpanjang lagi. Ya, berikan kepada rakyat. Dan ditanam ubi, jagung, dan yang bisa dimakan. Footage state selesai. Masalah nggak perlu ditebang lagi yang baru, yang ada aja. Gitu loh, daripada menebang hutan 2 juta hektar di Papua untuk footage state yang belum tentu berhasil karena sebelumnya gagal terus. Seperti di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara, Humbang Hazudutan malah gagal. Hutan rusak, yang ada malah jagung dalam polybag kan. Kasihan hutan itu, gitu loh. Ya, cara mengentaskan kemiskinan ya distribusi lahan Pak Prabowo Subianto, termasuk Anda, ya 500.000 hektar, ya sebagian dikasih kepada rakyat lokal, ya untuk mengentaskan kemiskinan, ya sisanya untuk dijadikan hutan lindung lagi, diperbaiki, deforestasi, ya dijadikan hutan gitu. Terus juga Erick Thohir yang tambangnya berapa ratus ribu tuh, 480.000 hektar dan sawit dan segala macam ya. Sawit atau tambang aja itu ya. Satu keluarga bisa menguasai hampir 1,5 juta hektar, termasuk Prabowo 1,5 juta hektar. Padahal satu Pulau Bali aja 563.000 hektar. Ya, masing-masing mereka satu orang memiliki satu Pulau Bali luasannya. Jadi cara mengentaskan kemiskinan yang paling gampang sebenarnya yaitu distribusi lahan itu. Gitu loh, bagi kepada rakyat-rakyat lokal, bukan yang nggak lokal supaya adil lah. Itu kan tanah nenek moyangnya, ya kan? Seperti di Kalimantan ya kasih ke masyarakat sekitar. Papua juga begitu, Sulawesi juga begitu, Sumatera juga begitu. Misalnya lepaskan HGU dari perusahaan A misalnya atau X, ya ke di Riau ya kasih ke masyarakat Riau lah. Di Sumatera Utara juga gitu. Ya, kalau dilepas HGU-nya Sukanto Tanoto 160 sekian ribu itu kan untuk tanah orang Batak udah bisa dia menanam ubi, jagung dan sekitarnya. Sisanya misalnya 10% dikasih ke rakyat, 90% dijadikan hutan lagi. Gitu loh. Hutan lindung lagi gitu loh. Jadi pengentasan kemiskinan ini kan bisa cepat terselesaikan dengan distribusi lahan ini, karena uang-uang mereka ini kan yang orang-orang elit ini ya bisa di Switzerland, bisa di Virgin Island, bisa di Cayman Island, ini punya Inggris, ya untuk apa itu ya supaya tidak kena pajak. Jadi uangnya nggak di Indonesia atau bahkan di Singapura. Aduh, selesaikanlah ini Pak Prabowo, lakukan reformasi agraria itu, ya bagikan kepada rakyat dan sisanya hutan lindung. Selesai masalah kemiskinan itu tereduksi dengan signifikan. Begitu juga dengan footage state bisa selesai tanpa menebang hutan lagi. Nah inilah ya dari Walhi ya. Inilah akumulasi penguasaan lahan oleh korporasi berbanding dengan wilayah kelola rakyat. Jadi 93% alokasi lahan ya diberikan negara ya lewat HGU itu kepada korporasi dan hanya 7% kepada rakyat. Padahal kita punya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata jauh ya, masih omong kosong. Alokasi penguasaan lahan oleh korporasi terbesar berada di Pulau Kalimantan, yaitu 46% dari total seluruh alokasi lahan. Ya.
di sini. Jadi 93% itu lahan semua dikuasai oleh korporat ya. 9 naga dan para pejabat itulah perusahaan orang-orang elit. Terus hanya 7% untuk rakyat ya. Di Sumatera misalnya 11,9 juta hektar lebih untuk corporate. Yang dikelola rakyat 1 juta pun nggak ada. 1 juta hektar. Di Kalimantan 24.700.000 hektar lebih, tetapi yang dikelola rakyat cuma 1 juta hektar. Sulawesi ya 2,2 juta hektar lebih, 342.000 hektar aja yang dikuasai rakyat dikelola ya. Kalau Maluku juga parah ini ya, sekitar 10% aja dikuasai rakyat ya, 2,2 juta hektar lebih ya dikuasai oleh pengusaha, 227.000 hektar aja oleh rakyat ya. Jawa dan Bali, Jawa, Bali, Nusa ini agak mendingan ini ya, 682.380 hektar ya. Tetapi 343.693 dikuasai rakyat. Jadi hampir 50% lahan HGU itu dikuasai oleh rakyat. Ini masih mending Jawa, Bali, Nusa ini. Papua ya 8,5 juta lebih hektar ya, 8,5 juta hektar lebih dikuasai korporat, tapi cuma 169.665 hektar yang dikuasai oleh rakyat. Jadi total ya menurut Walhi ini cuma 7% lah lahan HGU itu yang diberikan kepada rakyat. Sisanya ya kepada orang-orang elit dengan dengan menghasilkan tumpukan-tumpukan dolar yang belum tentu juga uangnya ada di Indonesia ya. Jadi makanya Pak Prabowo tuh selesaikanlah reformasi agraria ini untuk mengentaskan kemiskinan dan food estate. Nggak perlu menambang hutan lagi. 2 juta hektar target Anda untuk Papua kan sayang itu. Biarkanlah Papua itu menjadi hutan untuk paru-paru Indonesia dan dunia, karena Sumatera sudah habis, Kalimantan sudah habis hutannya, Sulawesi juga ya. Matanya para elit ini ya, para penambang dan raja-raja sawit dan perkebunan ini sekarang mengarah ke Papua untuk menghabisi di sana ya. Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, si Bahlil Dahalia dan lainnya, semua mata memandang Papua untuk dihabisi menjadi tambang dan sawit. Pasti itu, yakin aku. Karena yang Kalimantan, Sumatera udah habis semua. Inilah kemiskinan ya. Ya jelaslah miskin. Nih. Ini dengan 25,9 juta dengan parameter paling $1 sehari ini per orang. 25,9 juta ya miskin. Kalau dinaikkan sesuai PBB $2 sehari ya per hari per kepala, bisa 50% penduduk Indonesia, 140 juta miskin. Ya iyalah miskin, orang lahan semua dikuasai para elit, nggak kebagian rakyatnya. Ya pasti miskin lah. Ya, Tuan Takur kan kalau di desa-desa Tuan Takur lah yang paling kaya ya, Tuan Tanah. Ya wajar itu. Rakyat miskin tetapi Tuan Tanah semakin berjaya. Nggak mau juga diubah, ya ganti rezim. Mulai dari reformasi ya nggak mau diubah. Setelah Soeharto tumbang harusnya kan rejim-rejim presiden-presiden sebelumnya ini sesudahnya, mulai dari Megawati, Gus Dur, Habibie, siapa lagi, SBY, Jokowi, harusnya kan 5 presiden ini berani untuk mengubah, mereformasi undang-undang agraria yang sudah sangat jadul tuh ya tahun 60. Nggak berani ya, tapi ya karena enak ya. Menjual-jual izin aja udah dapat duit mereka. Nah inilah ya hak atas tanah ya, peralihan hak atas tanah HGU misalnya ya, untuk tambang sawit dan segala macam nih. Peralihan dasarnya adalah ini ya, dari hukum online ini, Undang-Undang nomor 5 tahun 60 dan PP nomor 40 tahun 96. Terus peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan
nomor 9 tahun 99. Nah, ini semua ketiga aturan ini harus diubah untuk rakyat itu adil, juga bisa mendapatkan keuntungan dari lahan itu ya, bukan menjadi korban terus, korban banjir lah, korban kerusakan lingkungan lah, airnya susah lah, kering ya, terus temperatur jadi naik, tapi dia nggak dapat benefit sama sekali ya. Karena bayangkan Sinarmas sendiri 3 juta hektar, satu orang, satu keluarga 3 juta hektar. Aduh, parah. Peralihan HGU terjadi dengan cara jual beli. Nah inilah bayangkan ya, HGU. Katanya hak guna usaha ini, lahan yang hak guna usaha adalah lahan negara, lahan rakyat, tetapi bisa dijual belikan. Terus tukar menukar, bisa juga peralihan hak itu. Penyertaan dalam modal, hibah dan warisan. Bisa diwariskan ke anaknya, cucunya, bahkan ke anjingnya juga bisa diwariskan. Bayangkan. Nah, bisa dihibahkan. Katanya lahan rakyat, tapi bisa dihibahkan ke orang lain. Bisa diwariskan. Kan konyol peraturan ini. Ya, harusnya dibatasi. Nggak bisa dijual belikan. Ya, nggak bisa ditukar menukar. Nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan. Kan itu lahan rakyat, lahan negara. Inilah konyolnya peraturan itu ya. Harusnya peraturan-peraturan konyol seperti itu harus secepatnya dibenahi. Jangan ribut dulu rakyat marah baru nanti diubah. Kayak gitu pinggulnya para penguasa ini ya. Telinganya apa sama matanya itu nggak berguna begitu dia jadi pejabat. Yang penting kantongnya aja yang apa. Rakyat nggak dapat apa-apa, terserah, mati kau. Ya. Cuma $1 sehari aja per kepala 25 juta orang miskin. Dinaikkan parameter $2, 50%, 140 juta miskin. Kalau dinaikkan lagi $3 mungkin 200 juta miskin. Inilah jangka waktu hak atas tanah ya, untuk hak guna usaha inilah untuk lahan-lahan sawit, tambang dan lainnya 25 tahun ya menurut PP tadi itu, PP 40 tahun 96. Ditambah lagi ada jika ya 25 tahun ya, enak kali. Jika perusahaan memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan waktu 35 tahun. Berarti 25 tambah 35 berapa itu? 60. Terus setelah itu ada lagi if. Jadi if double if ya. Dapat diperpanjang paling lama 25 tahun atau melakukan pembaruan HGU yang di atas tanah yang sama. Jadi 25, 35, 25 berarti berapa itu? 60, 85 tahun. Setelah itu dikasih lagi if, bisa diperbarui lagi HGU sampai ratusan, mungkin sampai ribuan tahun. Pembaruan terus HGU. Nah, pembaruan ini kan butuh izin. Izin itu duit. Itulah makanya enak kali itu menteri-menteri yang mengeluarkan izin ini ya, presidennya. Ya pasti duit ini, nggak mungkin gratis. Ya, kita aja bayar ngurus SIM aja bayar, masa ngurus apa nggak bayar ya kan? Inilah ya ini Erick Thohir nih 482.000 hektar, 482.171 hektar lahan tambang Kalteng Sulsel. Ini raja tambang ini. Jadi jangan kalian kira hartanya dari mana ya, beli klub apa segala macam. Ini memang keluarga Thohir menguasai 482.000, hampir setengah juta hektar lahan dirusak ya. Hutan dirusak, ditambang rusak lagi ya, udah ditebang hutannya, ditambang lagi rusak ya. Nenek-nenek pun kalau dikasih ya, yang nggak berpendidikan pun kalau dikasih lahan setengah juta hektar ditambang pasti kaya, nggak perlu berpintar-pintar kali ya. Cuma dia pintar mendekati para menteri, para pejabat saat itulah mereka ini ya, untuk mendapatkan HGU, sementara rakyat nggak bisa apa-apa ya. Rakyat ya cuma 7% itu, sisanya para elit-elit ya, 7% dikuasai rakyat, 7% bayangkan, yang ratusan juta 7%, sisanya orang-orang inilah, mungkin cuma 10.000 orang elit inilah yang menguasai 93% lahan di Indonesia. Ya itulah faktanya. Makanya kalau Presiden Prabowo Subianto diharapkan untuk mereformasi undang-undang agraria mungkin agak konyol ya, karena kecuali memang dia berjiwa patriotik membagikan lahan 500.000 hektar yang dikuasainya selama ini. Tetapi kalau nggak patriotik ya, demi rakyat ya, kita berharap pada presiden berikutnya lah
ya, presiden berikutnya yang berani mengubah ini, punya mental, ya, tahan tidak disuap, tahan disuap gitu loh. Artinya, pastilah mereka ini yang mempertahankan lahan-lahan ini akan mencoba untuk menyuap presiden-presiden berikutnya kan gitu. Nah, butuh figur yang bersih, figur yang gak cinta duit, figur yang ingat kuburan bahwa berapa tahun lagi lah saya mati nih, ya, untuk apalah duit saya triliunan. Begitulah figur yang anti duit, figur yang selalu ingat kuburan harusnya gitu, bahwa sebenarnya akan mati, untuk apa dibawa uang itu kan gitu ya. Walaupun uangnya misalnya 500 triliun 100 triliun, tapi makannya kan biasa-biasa aja ya, paling sayur buah sama daging ikan, cuma itu aja sama yang kita makan. Ya, butuh presiden yang benar-benar seperti itu. Mudah-mudahan ada, ya, tahan disuap, karena mereka ini pasti mempertahankan lahannya itu, ya pastilah menyuap, ya kan, pasti itu dengan cara ikut pilpres, ya, tim pemenangan pilpres, ya minimal nanti lahan yang dikuasai mereka itu tidak diambil, gitu kan. Kalau bisa ya bertambah, karena di Papua kan masih banyak hutan-hutan itu, ya, untuk mereka sasar gitu. Ya, oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.